Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Penerapan Kompetensi Pedagogi Guru PAI dalam Pembelajaran Daring di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Dengan dosen pembimbing 1, Bapak DRS Mujahidun MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Istania Widayati MPDI. Pada bab 1, pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan juga kegunaan dari penelitian. Masalahnya yaitu, guru itu memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran, agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka seorang guru itu harus mampu menyusun persiapan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Guru sebagai desainer dan perancang pembelajaran yang berkaitan kompetensi harus mampu mendesain pembelajaran dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 10 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa pengertian kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, kompetensi yang harus dimiliki guru itu ada 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan juga kompetensi kepribadian. Nah, saat ini Indonesia itu masih dilanda dengan bencana wabah virus COVID-19 yang sangat meresahkan. Nah, dampak adanya virus ini, semua sektor di Indonesia mengalami kelumpuhan. Salah satunya adalah sektor pendidikan, yang menjadi sektor terkena dampak wabah ini. Akibat dari adanya virus COVID-19, semua sektor pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi itu ditutup. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi angka penyebaran virus COVID-19. Nah, dengan adanya keputusan dari pemerintah, bahwa sekolah itu harus ditutup, bukan berarti pembelajaran di Indonesia itu ditiadakan begitu saja. Namun, kegiatan pembelajaran itu masih terus dilakukan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 terkait proses belajar, menyatakan bahwa belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dilakukan untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Nah, dengan kondisi yang dialami Indonesia saat ini, guru dituntut untuk bisa melaksanakan pembelajaran walaupun pembelajaran itu dilakukan secara daring. Dengan diberlakukannya sistem pembelajaran daring, proses pembelajarannya pun ikut berubah, mulai dari penggunaan media pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, sistem evaluasi, hingga sistem penilaian. Salah satu elemen sekolah yang menjadi perhatian dalam proses pembelajaran itu adalah guru. Guru perlu melakukan banyak adaptasi dengan perubahan saat ini. Sistem pembelajaran itu dilaksanakan melalui perangkat komputer, laptop, smartphone, gadget yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pendidik itu dapat melakukan pembelajaran bersama secara mandiri. Nah, pembelajaran di masa pandemi ini, guru PAI harus dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik, terutama pada kompetensi pedagogik, karena pada saat ini pembelajaran itu dilaksanakan secara online. Nah, jadi di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan itu bahwa pembelajaran daring itu sudah dilakukan ke seluruh jenjang kelas sejak awal masa pandemi berlangsung di Indonesia.
Selama pembelajaran daring itu, guru merasa kesulitan untuk melihat perkembangan dan perubahan sikap siswa. Pembelajaran yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan menggunakan bentuk pembelajaran daring dengan memanfaatkan media sosial, yaitu Google Classroom, aplikasi Zoom, sebagai tempat berinteraksi antara guru dan peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Pada masa pandemi COVID-19 ini, guru tidak hanya memberikan materi, kemudian anak diberikan tugas, tetapi guru itu harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran daring, agar siswa itu tidak bosan menerima materi yang sedang diajarkan. Pada masa pandemi COVID ini, guru sulit untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Guru itu hanya bisa melihat perkembangan siswa itu melalui presentasi peserta didik dan juga tugas yang telah diberikan dari guru, apakah itu sudah dikerjakan ataupun belum. Nah, oleh karena itu, masa pembelajaran daring ini, guru perlu melakukan inovasi terhadap sistem pembelajaran, mulai dari proses pembelajaran hingga evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran. Nah, melihat permasalahan ini, peneliti itu akan melakukan penelitian dengan judul Penerapan Kompetensi Pedagogi Guru PAI dalam Pembelajaran Daring di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Adapun batasan masalahnya itu yaitu mengenai kompetensi pedagogi guru PAI. Kemudian, adapun rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana penerapan kompetensi pedagogi guru PAI dalam pembelajaran daring di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Yang kedua yaitu bagaimana upaya meningkatkan kompetensi pedagogi guru PAI dalam pembelajaran daring di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Nah, adapun tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui penerapan kompetensi pedagogi guru PAI dalam pembelajaran daring di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui pembelajaran daring di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Nah, adapun kegunaan praktisnya itu bagi peneliti, kemudian bagi guru, dan juga bagi pembaca. Nah, pada bab 2 mengenai kajian pustaka yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, dan juga kerangka berpikir. Di kajian teori ini, poin yang akan saya jelaskan yang pertama ada mengenai kompetensi guru, di mana di situ saya akan menjelaskan mengenai pengertian kompetensi dan juga macam-macam kompetensi. Poin yang kedua yaitu mengenai kompetensi pedagogik. Di situ saya juga akan menjelaskan mengenai pengertian kompetensi pedagogik dan juga komponen dari kompetensi pedagogik itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu mengenai pembelajaran PAI. Nah, di situ saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga tujuan dari pendidikan agama Islam. Poin yang keempat yaitu mengenai pembelajaran daring, dan poin yang kelima itu mengenai upaya meningkatkan kompetensi guru. Nah, ini penelitian terdahulu. Yang pertama itu mengenai kompetensi guru dalam pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID di SMA Negeri 2021. Yang kedua itu dengan judul Kompetensi Pedagogi Guru Kelas pada Pembelajaran Daring di MIN Jember, skripsi oleh Luvita Wahyuning Putri pada tahun 2020. Kemudian ada skripsi yang ketiga mengenai penerapan kompetensi pedagogi guru PAI dalam pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 1 Karangmujo, Gunung Kidul, yaitu skripsi oleh Intan Mutia tahun 2021. Kemudian skripsi yang keempat itu mengenai kompetensi pedagogi guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar siswa PAI kelas 5 di SDN 2 Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Skripsi oleh M. Cukron Tamami tahun 2016.
Kemudian yang kelima itu mengenai kompetensi pedagogi guru PA. Studi pada alumni program studi PAI. Nah, skripsi ini oleh Fitri Ujiningrum tahun 2018. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu mengenai guru PAI dan kompetensi pedagogi itu saling berhubungan. Nah, di situ kemudian saya akan meneliti mengenai kompetensi pedagogik guru itu, guru PAI yaitu mengenai metode penelitian. Nah, di mana metode penelitian itu saya akan menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, sumber data, keabsahan data, pengumpulan data, dan juga analisis data. Nah, jenis pendekatan dan juga subjek dan objek, di mana saya di penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan bagaimana keadaan dan fenomena sebenarnya, kemudian dideskripsikan ke dalam laporan penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Kemudian subjek dari penelitian ini adalah guru PAI dan kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Adapun objeknya itu mengenai kompetensi guru PAI dalam pembelajaran daring di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Nah, selanjutnya mengenai sumber data penelitian. Sumber data primernya itu guru PAI dan juga kepala sekolah. Adapun sumber data sekundernya berupa dokumen-dokumen dari SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Kemudian teknik pengumpulan dan keabsahan datanya. Teknik pengumpulan datanya itu peneliti menggunakan yang pertama observasi, kemudian wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik keabsahan datanya peneliti menggunakan teknik triangulasi. Yang pertama yaitu triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini, analisis data dari penelitian ini menggunakan model Mills dan Huberman. Yang pertama itu ada reduksi data, kemudian ada penyajian data, dan yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.